Assalamualaikum. Kemarin kita ada bahas soal eksperimen Oreo ini, yuk dilanjut. Dr. Norwich dan timnya baru-baru ini membuktikan bahwa snack Oreo itu bisa nurunin kolesterol lebih kencang daripada statin inhibitor. Bukan untuk semua orang. Sekali lagi, ini bukan untuk semua orang, tapi khusus buat para hyperresponder atau kelompok LMHR, itu orang-orang yang kencang diet karnivor, diet rendah karbo, yang semua marker metabolisme itu udah bagus, kecuali yang jelek cuma satu tok, yaitu skor kolesterolnya. Soal LMHR kita udah bahas, kalau belum paham bisa dicek yang lalu, dan juga kalau mau bahas dari awal bisa cek yang bagian sebelumnya. Jadi ya, sebelum eksperimen, Dr. Norwich itu sudah menteorikan yang boleh dibilang ilmu baru, yang dia bilang LEM atau Lipid Energy Model. Kemarin kita udah obrolin sekilas, yuk kita bahas lebih dalam. Jadi begini, glukosa itu esensial untuk tubuh kita. Terbukti lah ya, kalaupun tidak ada asupan karena puasa berat atau apa, tubuh kita selalu menyediakan glukosa itu dalam darah melalui proses yang disebut gluconeogenesis yang kemarin kita udah sebut juga. Dan terbukti juga, kalau si obleh glukosa darahnya nggak drop kelewatan, dia itu akan jungkel. Iya kan? Nah, saking pentingnya, selain selalu tersedia dalam darah, dia itu dipikirkan oleh segenap sel di tubuh kita untuk selalu ada cadangannya yang bisa cepat dimunculkan manakala diperlukan. Nggak boleh enggak. Nah, dalam keadaan normal, kalau diet kita balance, maka cadangan strategis yang bisa cepat dimunculkan ini berwujud glikogen kemarin itu, cadangan gula yang terkompresi, yang tersimpan di liver dan otot-otot tertentu kayak gitu. Yang udah sering mantau kanal sini atau kanal soal metabolisme pasti udah tahu lah ya. Nah, kalau ucuk-ucuk si obleh terus diuber sama anjing gitu, atau kalau zaman dulu mau diterkam harimau, atau kalau zaman sekarang misalnya mau dikempret sama calon mertua, lah ya itu perlu membela diri, fight or flight gitu kan ya. Dia mesti siap tempur atau lari ngibrit. Kalau sama calon mertua nggak berani tempur kali ya. Pokoknya gitulah ya. Nah, dalam kondisi seperti itu, krisis, diperlukan energi ekstra. Maka dibongkarlah cadangan glikogen. Glukosa darah jadi melimpah lagi. Daya tempurnya lebih dahsyat, daya ngibritnya juga jadi lebih kencang. Tapi kalau pala kejedot, ya tetap aja pinjol apa boleh buat. Di sisi lain, kalau orang diet rendah karbo yang disiplin, diet karnivor, setelah jangka agak panjang, itu kan sama sekali nggak makan nasi ya, minim sekali asupan karbo-karboan yang polos, akibatnya biasanya itu glikogennya menipis. Bahaya itu, kalau glukosa darah nggak ada cadangannya atau cadangannya terlalu tipis kayak gitu. Jauh pun dari calon mertua yang galak sedunia, bahaya tetap bisa datang sewaktu-waktu kan ya. Nah, demi memitigasi bahaya karena ketiadaan cadangan itulah, maka tubuh kita terus menyetel diri, menyetel ulang dengan menyediakan cadangan dari sumber lain non-glikogen, yaitu melalui mekanisme yang disebut LEM itu tadi kalau menurut Dr. Norwich atau Lipid Energy Model. Kalau cadangan glikogen menipis, mau nggak mau tentu yang bisa dijadiin cadangan itu lipid kan ya, alias lemak. Dan demi agar lemak yang diandalkan itu bisa dimobilisasi dengan cepat, fasilitatornya atau alat transportasinya harus senantiasa standby dalam jumlah yang memadai, yaitu berupa kolesterol LDL HDL kayak gitu. Sekali lagi, karena lemak itu tidak bisa begitu saja bercampur dengan air. Padahal darah kita itu dominannya air kan ya, baik darah tua maupun darah muda. Darahnya para remaja sih itu kalau darah muda, itu menurut lagu dangdut. Ini kok menggonya jauh bener. Dengan kata lain, kolesterol yang tinggi di kalangan para hyperresponder yang diet karnivor, itu indikasi bahwa glikogen di tubuhnya sudah menipis dalam jangka waktu yang cukup lama. Kalau teori ini benar, Dr. Norwich bilang kolesterol yang kelewat tinggi itu tentunya akan menyingsing, turun lagi kalau orangnya terus diasup gula karbo secukupnya. Karena dengan itu, lantas cadangan glikogennya bakal keisi lagi. Bahkan dia bilang kalau dikasihnya itu malah statin inhibitor, obat penurun kolesterol, orangnya justru bakalan lemes sengsara dan kolesterolnya nggak bakal terlalu nurun. Karena jiwa survival sel-sel tubuhnya tentu akan berjuang keras mempertahankan level kolesterol yang tinggi itu tadi demi menyiasati minimnya glikogen. Nah, jadi kalau si tubuh butuh kolesterol tinggi tapi sama si obat kolesterolnya malah digenjot sisan, ini jadi serba salah kan ya, bahkan bisa bahaya. Nah, para dokter mesti banyak yang belum tahu nih soal ini, karena ini beneran hasil riset yang belum lama ini. Dan sebelum Dr. Norwich bereksperimen, teorinya itu juga banyak yang mempertanyakan. Penasaran ingin membuktikan teorinya itu, Dr. Norwich terus ngaduin nih khasiatnya kue Oreo sama obat statin penurun kolesterol tadi di kalangan para hyperresponder yang diet karnivor. Kalau menilik teorinya ya, sebenarnya ini nggak usah pakai kue Oreo ya. Bisa aja gula karbonya jenis lain, entah berupa pisang lah atau kesemek gitu. Tapi ya nyari kesemek pada hari ini udah rada susah kali ya. Terus lagi nih kayaknya dia tuh ingin ngeledekin si obat statin sekalian ya. Bahwa untuk kondisi tertentu, statin itu bisa dikalahin bahkan oleh kue biskuit yang notabene itu proses food yang kental gula karbonya.
Dia cobakan bukan sama siapa-siapa, tapi sama dirinya dia sendiri kalau nggak salah. Pada 2 periode waktu berbeda gitu ya. Periode pertama pakai Oreo itu, makan 6 potong kue sehari 2 kali. Periode kedua pakai statin, sesuai yang dianjurkan oleh dokter. Hasilnya kayak begini nih. Sekilas dari grafik aja udah kelihatan tuh ya. Yang terapi Oreo, ini bisa dibilang terapi atau enggak nih? 12 butir sehari gitu, LDL-nya start dari 384, turun 71%. Jadi normal banget di angka 111 dalam 16 hari atau 2 mingguan. Sedangkan yang terapi statin, rosuvastatin 20 mg per hari, itu startnya dari skor LDL 421, turunnya ternyata cuma 32% dalam 4 minggu atau 30 harian kurang dikit. Jadi 284. Dan 284 ini masih kehitung tinggi juga sih LDL-nya. Benarlah teorinya Dr. Norwich. Oreo itu ternyata lebih jos gandos dalam situasinya dia. Tapi ya karena ini eksperimennya kecil-kecilan, besok-besok mungkin ada juga yang men-challenge dia. Buat yang pada diet carnivore, LDL-nya melonjak, ini bukannya nyuruh atau merekomendasikan ya, tapi mungkin bisa direnungkan lah eksperimen kecilnya Dr. Norwich. Cuma kalau mau praktekin, nggak mesti pakai kue biskuit yang banyak gulanya kayak gitu, processed food kayak gitu. Anak-anak kecil aja tuh ya, yang kebanyakan biskuit manis, untungnya tuh gigis semua tuh, merotoli. Sebelum Dr. Norwich, kita udah pernah bahas juga tuh, Dr. Paul Saladino. Dia itu kayak penggiat diet carnivore hyper responder gitu juga. LDL kolesterolnya bahkan sempat tembus 500. Nah, sebagai dokter kan dia ngeri tuh ya. Cek sana sini, akhirnya dia terus balik kucing, berhenti dari diet carnivore yang terlalu strict, berubah jadi diet keto yang semi carnivore dan makan gula karbo lagi dengan takaran terukur. Yang dia makan tapi bukan biskuit-biskuitan, melainkan buah-buahan tertentu dan madu. Dia bilang itu lebih mirip kebiasaan alaminya orang jadul atau manusia purba. Hasilnya idem gitu. LDL-nya juga menurun. Itu deh soal eksperimen Oreo bagian kedua. Terima kasih.